Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri Lambatan, yang saya hormati Bapak Abdullah Lutfi Raharja sebagai CPP Angkatan ke-11. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Ibu peserta aksi nyata modul 104. Selanjutnya marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di acara hari ini. Acara yang pertama, saya sebagai pembawa acara mengaturkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menerima undangan dari Pak Abdullah. Acara yang pertama mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bacaan basmalah bersama-sama, semoga kita dalam acara ini dapat berjalan lancar. Selanjutnya acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Lambatan. Kepada Bapak Anu kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah la haula wa la quwwata illa billah la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian nanti mobil khusus Pak Abdullah Kalian kecil hasil sini peserta jadi angkatan berapa mas 7 ya 11 ya. Bahkan bersyukur kita semua masih diberikan dengan sehat-sehat pada kesempatan yang seperti ini. Kita semua akan bisa kerja dengan kita masing-masing. Jadi akan menciptakan mobil 1.4. Salam serta salam semoga kita sampaikan dari junjungan bersama kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi pertolongan Allah sesuai mungkin. Bapak Ibu yang menghormati kepada kesempatan ini kita dengan bersama mengaji dari Mas Abdullah modul ternyata modul 1 ini suatu kebanggaan kita semua. Kita sudah di angkatan Mbak Rika, angkatan ke-6 7 ya sudah. Mudah-mudahan terus masih ada angkatan berikutnya yang bersama 11 ya 12 ya. Dan pokoknya dalam itu ada yang tempat kita. Ya ini mudah-mudahan nanti bisa kami itu untuk apa ya menularkan virus yang baik kepada masyarakat kita. Selamat Bapak Masjid untuk melaksanakan apa jadi Bapak nanti kita akan punya ilmu setelah apa yang lain. Kita semuanya belajar. Belum tentu saya kepala sekolah mau ngerti. Kadang yang saya mohon maaf dalam waktu pemilihan ini saya harus belajar. Ada disuguhkan pertanyaan dari guru pemula itu baca soal sepakat dari matematika itu belajar. Bapak Ari yang pertama ini soal ini Pak tolong ini. Nah saya jawabnya tidak bisa nolak ya. Mas artinya kan saya harus belajar, ada panduannya. Oh seperti ini, mau tidak mau harus belajar. Kepala sekolah itu ngerti banyak tapi tidak mendalam. Artinya panjangan justru dari panjangan semuanya. Selamat, mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman di dalam mengajar dan semakin baik. Dengan adanya kurikulum merdeka ini jujur saja kegiatannya banyak sekali yang menyita yang kalau kita tidak pintar ngatur waktu sehingga anak jadi terbengkalai.
Itu ini sudah kepala sekolah berapa yang sangat sekolahnya mau kayak berpenggerak apa namanya malah kewalahan berkeluh kesah, Pak berikut Pak tempat saya itu bergeraknya banyak sehingga anak-anak sering ditinggal karena harus Zoom dan sebagainya. Ya semua pintar-pintarlah kepala sekolahnya seperti saya, monggo jalan semuanya, penggeraknya jalan, kegiatan KPM-nya berjalan. Oke, jadi harapan saya mudah-mudahan zaman sekarang teman-teman sudah menikah, sudah nanti nasihat yang lain belum ya? Belum ya, akhirnya ada kesempatan itu monggo untuk bisa di komunitas-komunitas yang lain terus saling berkembang. Hanya untuk penggerak ini memang harapannya memang opo-opo wis pokoknya penggerak, namanya penggerak itu biasa bisa menggerakkan bergerak terus bergerak. Oke Bapak Ibu, selamat magang saja, mudah-mudahan bisa menginspirasi dan mohon maaf saya tidak bisa mengikuti sampai selesai karena saya harus mempersiapkan bahannya untuk untuk besok di pengajuan atas. Jadi RKT-nya ini harus disesuaikan betul. Saya harus membuat, mohon maaf karena Senin Selasa saya ada kegiatan di Semarang. Bapak Ibu tetap berjalan untuk kegiatan dengan baik. Terima kasih. Selamat saja untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan hari kemudahan dan lancar kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kepada Kepala Sekolah SMP Negeri Magelang. Acara selanjutnya yaitu pemaparan aksi nyata modul 1-4 yang akan disampaikan langsung oleh Bapak April. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya, partisipasinya Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah sudah hadir dalam diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Di hari ini kita saya tidak bermaksud menggurui, tapi kita belajar bersama. Saya juga literasi juga agak kurang, jadi kita belajar bersama-sama seperti itu. Untuk langsung saja kita langsung masuk kepada materi pada hari ini tentang modul senjata modul 1.4 tentang budaya positif. Saya sendiri CGP Angkatan 11 Kabupaten Kota. Lanjut, sebelum saya melakukan materi pada hari ini ada ice breaking. Monggo ada yang mau jawabannya. Jika Santi suka nanas, Aksan suka salak, Marco suka rambutan, maka Zidan suka saya. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ayo. Jika Santi suka nanas, Aksan suka salak, Marco suka rambutan, maka Zidan suka ada punya jawab dulu. Oke, dong ya. Kenapa dong? Dilihat dari Santi ya, Santi huruf tengahnya N, nanas. Asal hurufnya S A. Jadi jawabannya dong, durian, duku. Nah, seperti itu jawabannya. Oke ya. Ya, lanjut kita selanjutnya. Oke, lanjut yang kedua. Pensil, lampu, Parfum. apakah benar? Iya betul, pelangi ya betul. Sungai lampu langit kemudian ini pelangi. Kalau biasa anak-anak game itu kan ada susun kata ya seperti ini juga. Tebak ganda ya, tebak ganda. Sudah. Oke lanjut, kita masuk yang akan kita bahas pada hari ini. Yang satu ada perubahan paradigma belajar, yang kedua ada teori kontrol, yang ketiga ada disiplin positif dan nilai kebajikan, yang keempat motivasi tingkah laku manusia, kemudian yang kelima keyakinan kelas, yang keenam kebutuhan dasar manusia, dan ketujuh posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir segitiga restitusi.
Ya, kita bahas satu persatu. Tapi sebelum ke sana, saya ada pertanyaan pemantik ya. Mungkin ada 4 soal atau 4 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa pentingnya menciptakan budaya positif di lingkungan Anda? Mungkin ada yang bisa menjawab. Baik. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Apa mungkin setelahnya nanti bagaimana? Seperti itu. Budaya. Monggo. Bisa menjawab, bantu jawab. Iya Pak, makasih Pak. Ini pakai Pak. Oke. Kelihatan aja ya? Monggo Pak Adit. Enggak apa-apa. Dengan terciptanya budaya positif, suasana jadi kondusif dan semua kegiatan berjalan dengan baik. Ya, agar kondusif dan pembelajaran berjalan dengan baik. Bagus Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan pemantik yang kedua, ini ada sebagai seorang pendidik atau pimpinan sekolah, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Bagaimana kita menciptakan suasana positif di lingkungan ini? Mungkin ada yang bisa menjawab. Monggo. Oke, monggo Bu. Monggo. Yang pertama, terapkan komunikasi terbuka. Kemudian yang kedua, bangun lingkungan penuh apresiasi dan penghargaan. Kemudian yang ketiga, hindari pendisiplinan dengan cara negatif. Kemudian yang keempat, seimbangkan target akademis dan kesejahteraan emosional siswa. Kemudian terapkan etika kerja positif. Yang terakhir, tanamkan pendidikan karakter kepada siswa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik sekali penjelasan dari Ibu Suma. Jadi tadi bangun lingkungan yang positif, kemudian ada tanamkan pendidikan sesuai karakter siswa. Jadi tidak bisa mempunyai karakter masing-masing. Jadi harus dibangun sesuai dengan karakternya masing-masing. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid? Ya, mungkin dari Bapak Ibu. Oke, ada satu. Wah, ini aktif sekali Bapak Ibunya. Monggo bertiga. Suasana kelas yang positif memiliki peran penting dalam proses pembelajaran. Jadi ketika suasana kelas positif tercipta, motivasi murid meningkat. Mereka merasa termotivasi untuk hadir, berpartisipasi aktif dan menghadapi tantangan pembelajaran. Super sekali jawabannya ya. Jadi menciptakan suasana yang positif ya. Oke. Lanjut kita yang terakhir, ada pertanyaan yang terakhir. Bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, yang menurut Anda masih perlu diperbaiki atau dikembangkan, apa saja? Monggo. Oh, ada berita. Oke, siap. Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan. Bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Menurut saya kalau di SMP Negeri 5 Batang sendiri untuk penerapan disiplin itu masih lebih cenderung ke adanya aturan-aturan. Ya, kalau di SMP 5 itu masih cenderung ke adanya aturan-aturan yang mana aturan tersebut masih dikeluarkan dari satu pihak sekolah. Artinya aturan tersebut belum adanya suatu seperti kesepakatan dengan siswa, dan untuk aturan tersebut pun ya masih, kalau masalah dibilang efektif dan belum, itu masih cenderung kita memperlakukan
kalau dulu itu lebih ke adanya konsekuensi dan sebagainya, mungkin adanya aturan, namun ketika adanya pelanggaran aturan tersebut itu tidak ada konsekuensi yang memberatkan, namun hanya lebih ke bagaimana cara kita untuk mendidik anak dan mengetahui terkait dengan aturan tersebut. Itu kalau terkait dengan perlu diperbaiki dan dikembangkan ataupun tidak, ya itu perlu adanya penelaahan bersama apakah aturan itu masih sesuai dengan kurikulum kita, di mana kurikulum kita itu merupakan kurikulum merdeka. Ya, apakah kita masih sesuai menggunakan aturan-aturan tersebut ataukah perlu adanya suatu perbaikan atau kesepakatan dengan siswa terlebih dahulu. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nita atas jawabannya. Berarti peraturan atau kesepakatan yang harus di continue atau yang sesuai dengan zaman sekarang. Mungkin peraturan yang dulu sama sekarang berbeda, jadi harus perlu dikomunikasikan, disepakati bersama seperti itu. Oke, terima kasih. Kemudian kita masuk ke materi yang pertama, ada perubahan paradigma belajar. Nah, yang dulu dari ada kita berfokus atau mulai berfokus kepada guru, yang satu orientasi pada guru, yang kedua metode konvensional atau ceramah. Ya, biasanya saya juga masih melakukan metode ceramah. Jadi kalau mengajar ceramah seperti itu, cuma kita yang sebagai fokusnya. Kemudian yang kedua komunikasinya cuma searah saja. Yang keempat minim dalam penggunaan IT. Yang keempat dan yang kelima membantu siswa sesuai keinginan guru. Jadi kita yang menginginkan anak itu seperti apa. Yang keenam tidak berpihak kepada siswa. Nah, kemudian yang berpusat kepada murid. Yang pertama orientasi itu kepada siswa. Yang fokusnya kepada siswa. Kemudian metode variasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi siswa yang aktif bergerak. Kemudian tiga komunikasinya dua arah umpan balik dari siswa dan juga guru. Kemudian empat mengoptimalisasi inovasi media IT. Ya, sekarang juga IT sudah berkembang, anak juga punya HP, laptop, jadi kita sesuaikan dengan kodrat zamannya. Yang kelima, guru menuntut siswa sesuai kodrat alamnya juga. Jadi setiap anak mempunyai karakter dan juga bakatnya masing-masing. Kita tidak bisa mengingatkan anak harus ke arah sini, kita cuma bisa menuntun saja. Ya, jadi silakan nanti anak bagaimana ke arah yang mana kita hanya menuntun saja. Yang keenam, memenuhi unsur kebutuhan sesuai perkembangan siswa. Tapi tadi harus menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Seperti itu. Itu untuk paradigma belajar. Selanjutnya, coba ini ada harus praktek ya. Ada dua orang yang berpasangan, ya. Yang satu sebagai A, yang satu sebagai B. Ya. Tugas A adalah menghafalkan salah satu tangan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu di dalamnya yang berharga sekali, ya. Kemudian Anda perlu menjaga sekuat tenaga karena itu sangat penting bagi kehidupan Anda. Kemudian yang tugasnya B, nah, siapa yang tugas itu jangan ketemu semua nanti ya. Salah satu siapa yang A, siapa yang B. Yang B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan yang A, ya. Jadi boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, menggoda, menggelitik, ya. Bahkan menawari uang, ya. Oke. Agar yang A itu mau untuk membuka tangannya. Oke, bisa diperhatikan bersama-sama. Ya, silakan 1, 2, 3. Sudah dapat caranya. Kalau bisa, tapi enak ya. Tapi bukannya di rumah aja ya Pak ya. Oke, sudah ya itu kepala tangan. Lanjut.
Oke, sekarang ada pertanyaan tadi. Apakah A atau B yang membuka ke kepala tangan Anda? Yang A ini bagi A. Yang membuka kepala kalian itu kelompok B atau Anda sendiri? Sendiri. Oke. Oke, kemudian untuk apa alasan? Alasan ya. Kelompok A itu kepala tangan itu membuka kepala Anda, tangan Anda. Nah, gini, dimarahin ada takut-takut gitu ya. Nah, suka aku malah dapat uang kerja berlari uang sekali ya. Terus kemudian dalam kegiatan ini sumbernya siapa yang memegang kendali kontrolnya untuk membuka menutup kepala tangan? Yang membuka kontrol siapa? A apa B? Yang punya kepala tangan. Ya, jadi buka atau tidak itu terserah dari yang A-nya. Ya, itu yang mengontrol tangan sendiri ya, seperti itu. Ya. Nah, ini kita masuk ke teori kontrolnya. Ya. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Nah, seperti itu. Jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol murid, demikian terjadi karena murid sudah mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Ya, jadi yang A tadi aku dikontrol itu suruh buka kepala tangannya seperti itu. Oke. Untuk yang selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi guru tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha ya. Seperti itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa ya. Jadi kita sebagai contoh tadi B ya, dia merasa dewasa ya, memiliki hak untuk memaksa. Ayo buka seperti itu. Tidak benar. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat seorang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka, mengembangkan dialog diri yang negatif atau tidak percaya diri seperti itu. Oke. Lanjut untuk para penerima stimulus respon pada pendekatan teori kontrol, ada stimulus respon dan juga teori kontrolnya. Sebagai murid realitas kebutuhan kita sama, ya seperti yang lalu-lalu atau yang pemikiran dulu, kebutuhan kita itu sama. Untuk yang sekarang realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda setiap manusia. Nah, itu yang pertama. Kemudian semua orang melihat yang sama, padahal setiap manusia itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Terus kemudian ketiga, kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seperti kita memaksa tidak menuntut seperti itu. Yang ini di sini ya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lanjut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Oke, teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi tujuannya apa harus kita tahu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, jadi dikontrol. Kemudian hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Hanya kita yang bisa mengontrol diri sendiri. Seperti itu. Terus selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Jadi kita daripada memaksa, kita kolaborasi dan membuat konsensus atau keyakinan bersama, kesepakatan bersama. Tuh yang dulu ada model berpikiran atau berpikir menang kalah. Sekarang menang dan menang. Seperti itu. Itu adalah paradigma stimulus-stimulus kepada pendekatan teori kontrol. Nah, sekarang kita masuk ke disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Bentuk tanggung jawab dan kontrol diri seorang terhadap tindakan yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini, dengan tanpa hukuman dan imbalan, untuk memunculkan motivasi dalam dirinya, intrinsik, ya, bersifat lembut tapi tegas. Itu adalah disiplin positif. Ada beberapa nilai kebajikan. Kita masuk ke nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah suatu konsensus atau kesepakatan oleh organisasi atau kelompok atau bangsa yang memuat
kesepakatan bersama mengenai keyakinan nilai-nilai dalam rangka memanusiakan manusia. Itu namanya nilai kebajikan universal. Di sini ada beberapa nilai-nilai kebajikan. Ada beriman dan bertakwa, mandiri, kreatif, bernalar kritis, gotong royong, kebenaran global atau B5, kemudian toleransi, rasa hormat, empati, antusias. Kemudian ada percaya diri, integritas, tanggung jawab, disiplin, kepemimpinan, dermawan, jujur, kesetaraan, inovatif, amanah. Kemudian ada inisiatif, berorganisasi, peduli, keberanian, humoris, keadilan, kompetisi, kesabaran, dan keingintahuan. Ini ada beberapa contoh, monggo nanti silahkan dijawab nih. Nanti masuk ke nilai kebajikan yang mana? Contoh 1, ada seorang murid yang berani tampil di atas panggung. Itu masuk ke nilai yang mana, Bapak Ibu? Oke, percaya diri. Ada lagi? Percaya diri. Kemudian keberanian. Oke, ada lagi? Ada lagi? Ya, itu ya berarti itu ada percaya diri dan juga keberanian tadi. Kemudian contoh yang kedua, membantu nenek-nenek menyeberang jalan. Termasuk empati, asal peduli. Peduli, bagus. Nah, jadi yang seperti itu ya, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian di sini ada motivasi tingkat laku manusia. Ada 1, 2, ada 3, ya. Dari ketiga ini coba saya tanya dulu dari Bapak Ibu, mungkin mana yang Bapak Ibu lakukan? Ada menghindarkan anak-anak itu merasa menghindari hukuman atau rasa nyaman, mendapat imbalan penghargaan, menjadi diri sendiri berdasarkan keyakinan terhadap nilai. Jadi anak-anak itu takut berbuat kesalahan itu karena apa? Apakah karena menghindari hukuman? Ya, menghindari hukuman ya. Jadi masih motivasi ekstrinsik atau dari luar, belum muncul dari dirinya yang intrinsik menjadi diri sendiri ya. Oke. Ya, dapat imbalan ketika melakukan suatu kebaikan dan lain-lain. Ya, seperti itu ya. Nah, itu kewajiban orang tua Ibu. Oke, lanjut ya. Pertanyaan reflektif. Nah, bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk belajar pada murid? Ya. Nomor salah satu dulu. Siapa? Oke. Assalamualaikum. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada alasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Ya, saya akan datang tepat waktu. Karena saya berkomitmen. Waktu karena saya berkomitmen pada kedisiplinan. Ini adalah prinsip saya dalam mengajar. Karena saya akan menjadi contoh bagi murid-murid saya tentang pentingnya disiplin dalam menjalankan tugas, terutama tugas sebagai pendidik. Saya tidak mengharapkan hadiah atau sanjungan untuk melaksanakan komitmen saya ini. Terima kasih. Tepuk tangan sendiri ya. Jadi komitmen kita sendiri ya, tanggung jawab kita sendiri sebagai pendidik ya harus sesuai dengan apa yang kita emban tugasnya kita emban ya. Oke, bagus sekali Pak Heri. Ini untuk semuanya. Menurut Anda, dari ketiga jenis motivasi tadi, manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid yang ada di sekolah? Ekstrinsik ya. Ya. Jadi anak-anak itu pengen
dapat nilai 100, dan yang bisa jawab dapat uang 2.000. Nah seperti itu. Kadang itu kalau dari luar itu tidak bisa bertahan di dalam diri mereka. Jadi itu tidak boleh timbul dari diri mereka sendiri. Jadi dari luar itu motivasinya. Jadi nanti kalau ketika ada yang bisa menjawab, Bu, hadiahnya apa? Nggak ada hadiahnya, saya nggak mau. Nah seperti itu. Takutnya seperti itu kalau motivasi dari luar. Ya, jadi nanti ya ekstrinsik tadi, motivasi ekstrinsik. Nah, di sini ada hukuman dan konsekuensi. Jadi ada beda ya hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sendiri tidak terencana, ya kemudian dilakukan searah, 3 tanpa kesepakatan, 4 menyakiti secara verbal atau fisik atau psikis juga, 5 motivasi ekstrinsik. Nah tadi ya, kemudian 6 tidak memunculkan nilai kebajikan dan menjadi anak yang identitasnya gagal. Seperti itu. Untuk konsekuensi terencana, dilakukan komunikasi 2 arah, ya. Kemudian adanya kesepakatan bersama, 4 kepatuhan jangka pendek, 5 motivasinya ekstrinsik dan intrinsik, kemudian 6 memunculkan nilai kebajikan dan menjadi identitas yang sukses. Itu antara hukuman dan konsekuensi. Oke, ada contoh kasus di mana murid mengelilingi lapangan basket karena terlambat datang ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Oke, kita lihat bersama-sama. 100. Lanjut. Membersihkan meja karena telah mencoret-coret. Konsekuensi apa? Konsekuensi? Ya. Oke, kita lihat bersama-sama. 100 lagi. Lanjut. Mengerjakan tugas tambahan di dalam kelas saat istirahat karena terlambat masuk saat pembelajaran. Hukuman apa konsekuensi? Ayo. Hukuman. Ada yang lain? Konsekuensi. Oke. 1, 2, teknolog. Karena gini ya Bu, ini masih dalam pembelajaran kita, tidak menyimpang ke arah lain. Contoh kalau kita pelajaran seni budaya, hukumannya tentang kita mata pelajaran kita tidak suruh lari olahraga seperti itu ya. Jadi konsekuensi. Nah, lanjut, membayar denda dikarenakan tidak mengikuti kegiatan keagamaan di kelas. Hukuman, oke ya, ya betul ya. Beda lagi kalau bukan membayar denda atau infak. Nah kalau infak beda lagi, itu kita ke konsekuensi ya, infak atau sedekah seperti itu. Ya itu adalah hukuman dan konsekuensi, sudah kita bedakan bersama-sama. Yang kita masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah kesepakatan bersama dan kolaboratif guru dengan murid tentang nilai-nilai kebajikan yang diyakini berlaku di dalam kelas. Nah, langkah pembentukan nanti gimana untuk membentuk keyakinan kelas bersama murid. Yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Yang kedua, mengubah peraturan urutan yang sudah disusun menjadi kalimat yang positif. Nah, nanti ada kata tidak atau dilarang, nanti diganti dengan kalimat positif. Yang ketiga, menyarikan keyakinan atau nilai kebajikan. Yang keempat, berdiskusi tentang gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang selanjutnya, berdiskusi dengan peran seluruh warga kelas. Yang terakhir, meninjau keyakinan kelas dari waktu ke waktu atau kontinu. Kita perbarui lagi jika ada perkembangan peraturan. Contoh, ada kesepakatan kelas dan juga keyakinan kelas. Kita sudah membuat kesepakatan kelas bersama. Nah, kita coba untuk membuat kalimat positif dan menjadikan sebagai keyakinan kelas. Membuang sampah pada tempatnya. Nah, untuk keyakinan kelas kita, kami sadar bahwa kebersihan sebagian dari iman. Nah, itu keyakinan kelas kita. Nanti kita akan masuk ke segitiga refleksi ini. Terus bertutur kata santun terhadap sesama. Itu kata untuk kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Kami meyakini menjaga lisan adalah bentuk menghargai sesama.
saling menghormati, ya. Kemudian berseragam sesuai dengan ketentuan. Kami menjunjung tinggi kesetaraan seluruh warga sekolah, ya. Jadi warga sekolah itu ya punya kesetaraan yang sama. Ada yang mungkin seragamnya harus sama semua, jadi itu terlihat setara seperti itu. Itu kesepakatan dan juga keyakinan kelas. Lanjut, 5 kebutuhan dasar manusia. Ada power, penguasaan, kemudian kasih sayang, public belonging, ya. Kemudian kesenangan, fun, kemudian kebebasan, freedom. Nah, itu untuk bertahan hidup. Manusia bertahan hidup itu ada 5 dasar kebutuhan. Kemudian, nah di sini ada contoh ya, beberapa contohnya. Contohnya ada kasus 1. Aku suka pelajaran Bu Pevita karena selalu menggunakan PowerPoint yang menarik. Itu termasuk kebutuhan yang mana Bapak Ibu? Kesenangan. Yang lain? Iya. Aku suka dari kata aku suka kesenangan, ya. Yang kedua, meskipun aku terlambat, Pak Zida tidak marah, hanya menanyakan alasanku datang terlambat. Itu termasuk yang mana Bapak Ibu? Ya, tidak marah, ya. Kasih sayang, ya, itu peduli juga. Kemudian yang ketiga, di sekolah aku mengikuti ekstrakurikuler volley sesuai dengan minatku. Ya, freedom, kebebasan. Kemudian tadi aku dipuji Bu Angelina Jolie, ya, karena aku menjawab pertanyaan di kelas. Ayo. Power, ya Bapak Ibu. Power itu penguasa itu sama dengan apa namanya ya? Pengen diakui seperti itu, pengakuan diri seperti itu. Nah, itu sama aja dengan power, ya. Itu adalah kebutuhan manusia. Nah, kita masuk ke restitusi. Hampir selesai Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka, ya, dengan karakter yang lebih kuat lagi, identitas yang berhasil atau sukses. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk permasalahan yang mereka buat. Nah, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain dalam restitusi, ya. Oke, ada beberapa 5 posisi kontrol, ya. Jadi ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini ada 5 posisi kontrol. Nanti kita saling inspirasi diri. Saya termasuk yang mana? Apakah cuma penghukum saja, atau pembuat rasa bersalah, seperti itu, atau pemantau, manajer, ya. Masuk ke situ ada video, ya, video yang harus dilakukan tentang 5 posisi kontrol. Nanti ada beliau bertindak sebagai penghukum, bertindak sebagai membuat bersalah dan selanjutnya sampai manajer. Seperti itu, ya. Oke, saya buka dulu. Silahkan bisa disimak bersama. Sudah belum ada suara yang baru. Selamat Ibu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan apa-apa lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak pas sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya udah bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oleh si teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, teori ingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu
kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Oke, sudah Bapak Ibu. Jadi sudah ya ada tahu gambaran 5 posisi kontrol ya. Jadi sudah namanya introspeksi sendiri. Oh saya bagian yang mana ya. Jadi yang paling bagus adalah memang posisi sebagai manajer ya, manajer. Bagaimana kita untuk menggali informasi latar belakangnya, kemudian siswa tersebut bisa memperbaiki masalahnya sendiri atau mencari solusi. Kita masuk ke segitiga restitusi. Ya tadi sudah di posisi manajer, beliau menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama dari yang bagian bawah, menstabilkan identitas dulu. Ya setiap orang pasti mungkin kata-katanya itu bisa dengan contoh. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kamu bukan salah satu yang melakukan kesalahan ini. Nah, jadi identitasnya itu biar tidak goyah, biar stabil dulu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ya, kemudian contoh-contoh kata-katanya, kamu tentu punya alasannya mengapa kamu melakukan kegiatan seperti ini atau permasalahan seperti ini. Kemudian yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa sih yang sudah kita yakini dalam kelas? Ya tadi ya kita kan sudah membentuk keyakinan kelas bersama ya. Jadi ditimbulkan di sini. Nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati bersama. Terus kemudian bagian mana yang kamu langgar atau tidak sesuai seperti itu. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu termasuk dalam menanyakan keyakinan.
Lanjut. Nah, menstabilkan identitas. Berbuat salah tidak apa-apa ya, kata tadi ya. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi bersama tentang permasalahan ini. Nah, itu menstabilkan identitas. Kemudian kamu berhak merasa seperti itu. Bagaimana kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri kamu sendiri. Seperti itu menstabilkan identitas dan tidak merasa bersalah. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kadang-kadang bisa masalah kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kita kan lebih buruk lagi, tapi ini standarnya kamu tidak apa-apa seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Katakan seperti itu. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya dalam kelas ya, keyakinan kelas kita seperti apa. Kemudian yang selanjutnya nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Nah, sepakati dalam kelas itu apa. Kemudian kamu mau menjadi orang seperti apa. Nah, itu biar mereka sendiri yang mencari jati diri mereka. Oke, kita langsung praktek ke praktek segitiga diskusi ya. Mungkin saya minta bantuan untuk kasus 3 orang ya. 1 sebagai guru, 2 sebagai Maxim dan Reno. Ya, permasalahannya Maxim dan Reno dipanggil oleh guru karena sengaja mewarnai rambutnya dengan warna pirang agar terlihat lebih keren dan ganteng. Nah, Anda sebagai guru silakan diposisikan dan dilakukan segitiga diskusi. Ya, kita minta bantuan untuk menjadi guru siapa? Pak Burinda atau siapa? Oke, sudah mau gini. Oke, jangan langsung. Oke dulu. Kemudian sebagai Maxim dan Reno. Iya, enggak apa-apa. Oke, Pak Heri sama Pak Umar, ayo. Oke, silakan. Oke, ini ada mic ya. Maxim dan Reno, mohon maaf bisa mengambil tempat duduk dulu nak. Iya, terima kasih ya nak ya. Bisa geser lagi. Maxim dan Reno. Selamat siang Maxim. Selamat siang Reno. Apa kabarnya hari ini? Iya, terima kasih. Maxim dan Reno, untuk saat ini saya panggil kira-kira ada apa ya? Tidak tahu kenapa kita dipanggil ini. Kurang tahu. Oh, tidak kurang tahu ya. Terima kasih. Itu karena saya itu kok melihat Maxim dan Reno semakin ganteng. Apa ada yang berbeda dengan rambutnya Maxim dan Reno? Warnanya kuning dan kemerah-merahan. Reno, untuk Maxim bagaimana? Agak merah sedikit. Baik, terima kasih. Nah, kira-kira, bukan kira-kira lagi ya, untuk di sekolah ini, apakah boleh rambut berwarna kemerah-merahan? Itu boleh tidak Reno? Tidak boleh. Untuk Maxim bagaimana? Tidak boleh. Tidak boleh sebenarnya. Nah, kenapa Maxim dan Reno lakukan? Wah, iya. Nah, berarti yang Maxim dan Reno lakukan ini karena apa ya? Menarik perhatian, karena senang gitu ya. Kesenangan berarti ya yang didapat ya. Iya. Nah, dengan seperti ini, kira-kira keyakinan kelas yang mana yang Maxim dan
kalau dengan seperti ini, ya, keyakinan lebih ke mana? Kesukaan, sehingga tidak menghargai apa? Menghargai aturan. Berarti kalian tidak menghargai diri sendiri, ya, seperti itu ya. Nah, baik, tidak apa-apa kalian berbuat seperti itu, karena dengan memberikan warna rambut yang macam-macam itu, maka kalian akan mendapat kesenangan dari situ ya. Iya. Namun karena ini di sekolah ya, dan kita sudah membuat keyakinan bersama, maka ini tidak bisa dilakukan. Nah, kira-kira ini untuk memperbaikinya bagaimana? Apa yang harus kalian lakukan? Setelah pulang diwarnai hitam lagi. Baik. Nah, terus kalau seandainya kalian berbuat seperti ini lagi, berarti apa yang harus ibu lakukan? Saya siap menerima sanksinya. Lah, sanksinya apa kira-kira? Tidak apa-apa, baik. Tapi bisa ya untuk melakukan itu ya. Iya, terima kasih. Karena ibu yakin Maxim dan Reno anak yang baik, maka Maxim dan Reno akan melakukan hal baik pula, dan sesuai dengan apa yang dikatakan, Maxim dan Reno akan mengecat hitam lagi untuk rambutnya. Iya, terima kasih Maxim dan Reno. Oke, udah tangan buat para artis. Artisnya. Ya, gitu ya. Jadi kita yang pertama harus menstabilkan dulu ya identitas seseorang, kemudian validasi tindakan yang salah, terus kemudian kita menanyakan keyakinan kelas dan mencari solusi bersama. Itu adalah segitiga diskusi. Daripada kita menghukum, tiba-tiba suruh mali dan lain-lain, kita gali terus kita mencari solusi bersama. Itu adalah segitiga restitusi. Oke, terima kasih. Alhamdulillah selesai. Tapi sebelum ditutup, mungkin saya minta bantuan 1 atau 2 orang untuk merealisasikan kegiatan pada hari ini. Peristiwa apa yang terjadi? Ya, pertanyaan pertama. Kedua, perasaan yang muncul. Ketiga, peristiwa apa yang terjadi? Kemudian bagaimana pembelajaran bisa digunakan di masa depan. Seperti itu. Monggo biasanya Bapak Adit. Oke. Ya, Bapak. Dijawab semua. Yang ketiga sama. Iya, bukan. Sama kan? Iya, pembelajaran ya. Ya, terima kasih untuk kegiatan hari ini, sangat-sangat mengapresiasi karena ini termasuk menurut saya hal yang baru, ilmu yang baru buat saya, sehingga sangat menginspirasi di dalam pembelajaran, tugas-tugas keseharian, sehingga di dalam melaksanakan kegiatan lebih baik. Peristiwa yang terjadi saat ini berarti ada hal baru yang nanti bisa memperbaiki kapasitas sebagai pendidik, terutama dalam disiplin untuk kegiatan baik dan kegiatan positif. Kemudian perasaan apa yang muncul? Saya sangat senang sekali dalam kegiatan ini karena ya apa yang mengintrospeksi diri ketika selama ini kita melaksanakan tugas mendisiplinkan anak itu ternyata banyak kesalahan yang mungkin
secara psikologi harus kita benahi. Ada kekurangan walaupun tidak seluruhnya salah, tapi ada kesalahan. Dan hari ini sesuatu itu sangat bagus bisa kita lakukan. Kemudian yang ketiga, yang keempat, pembelajaran hari ini insya Allah bisa digunakan, diterapkan dalam kegiatan sehari-hari, terutama kita sebagai pendidik, sehingga bisa menghasilkan anak didik atau murid yang baik secara psikologi, bisa menghasilkan motivasi intensif dalam diri anak-anak, dan itu muncul lebih kuat daripada ditekan, dan hasilnya akan tidak jadi pendendam, tidak menjadi anak-anak yang benci sama guru ketika dia sudah keluar tanggung jawabnya, dan akan dikenang oleh anak-anak setelah dia lulus. Dan mudah-mudahan kegiatan pagi ini akan menghasilkan sesuatu yang baik untuk seorang pendidik. Terima kasih. Ya, syukur sekali Bapak, terima kasih. Jadi nanti outputnya menjadi murid yang mempunyai tugas yang sukses, yang berhasil. Kemudian ada lagi yang mau menambahkan? Oke, silakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan terkait dengan refleksi belajar pada pagi hari ini. Kita tidak boleh lebih ke mengejas anak, gitu ya, mengejas murid bahwa murid itu A, B, C. Kita tidak boleh melabeli murid, yang mana kita harus memunculkan intrinsik tadi, ya, yang ternyata sebelumnya harus ada keyakinan dari dalam diri mereka, sehingga itu intrinsik itu akan muncul. Kalau seperti yang awal tadi saya utarakan, di mana aturan-aturan itu kita yang buat, itu tidak akan memunculkan nilai intrinsik tersebut. Mungkin itu tambahannya, kalau yang lain-lain sudah sepakat dengan Pak Adi. Terima kasih. Ibu, terima kasih Bu Rita. Jadi yang penting murid harus punya motivasi dari diri sendiri atau seperti itu ya. Oke. Ya, ini baru terima kasih sebenarnya. Oke, untuk hari ini ya, materi hari ini selesai. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti dan berpartisipasi. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan dari saya pribadi, dan sekali lagi terima kasih yang sebanyak-banyaknya sudah di sini. Monggo saya kembalikan kepada pembawa acara. Ya, tepuk tangan terlebih dahulu untuk Pak Aprilian. Oke. Setelah berakhirnya pemaparan dari Pak Aprilian, berakhirlah juga pertemuan kali ini. Mari kita akhiri kesempatan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.